Shalom adik-adik. Kayaknya masih belum pada semangat nih hari ini. Masih ada yang ngantuk, masih ada yang belum mandi kan pastinya. Nah, kita sapa lagi yuk Kakak Giska, yuk Kak Tasya. Shalom adik-adik di rumah. Apa kabarnya nih? Baik, sangat baik, luar biasa. Sekarang aku mau kenalin diri dulu nih. Aku Kak Tasya dan ini ada teman aku. Hai, aku Kak Gaiska. Dan di sini ada musik kita nih. Siapa Kak? Kak Randi. Dan kami dari Komplek Angkasa Puri. Nah, adik-adik pasti di rumah adik-adik selalu ada sukacita dari Tuhan Yesus. Iya, benar kata Sia. Sukacita Tuhan Yesus pasti selalu hadir di tengah-tengah kita. Walaupun sedang ada wabah ini yang menjadi kita jadi sekolah minggu di rumah, Kak. Iya, benar Kak Geska. Walaupun sedih, tapi kita harus selalu sukacita. Kita harus jaga kesehatan kita dan yang paling penting kita harus berdoa. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Adik-adik cari tempat duduk yang enak yuk. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur ya Tuhan Yesus pada hari ini. Atas berkat-Mu ya Tuhan Yesus kami dapat beribadah kembali ya Tuhan, walaupun secara online ya Tuhan. Berkatilah ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir, agar kami juga dapat memahami firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita mau nyanyi lagu Halo Hello Hola. Yuk teman-teman. Nah, di sini kita diingetin lagi nih adik-adik untuk selalu senang dan selalu bersuka. Karena ada siapa? Karena ada Tuhan Yesus. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Nah, adik-adik pasti masih semangat kan? Sekarang kita mau nyanyi lagu Cuit Pam Pam Pam. Yuk ikutin gerakan kita. Cuit, 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 cuit pam pam pam. Ya, 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 ya. Cuit, 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 cuit pam pam pam. Ya, 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 ya. Hey, yuk teriak. Hey. Cuit cuit pam pam pam. Cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Hey, yuk teman-teman teriak. Hey. Hey. Kita yang dibenarkan. Kita yang dibenarkannya karena iman kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuit pam pam pam. Cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Hey. Hey. Ya 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 ya. Hey. Ya 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 ya. Hey. Ya ya ya. Teriak yuk. Hey. Ya ya ya. Adik-adik, sekarang kita mau masuk firman Tuhan. Kita siapin hati kita. Kita mau berdoa. Kita tutup mata kita. Kita lipat tangan kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang ada di dalam kerajaan surga Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan.
Biarlah Tuhan yang sertai, Tuhan yang pimpin. Biarlah Tuhan yang berikan hati kita yang mau dengar-dengar akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, berjumpa lagi bersama dengan Kakak Vanessa Dan aku Kakak Amel. Bersyukur banget ya hari ini kita masih bisa diberi kesehatan dan bisa beraktivitas kembali. Apalagi tadi kita sudah memuji nama Tuhan lewat nyanyian, kemudian lewat tarian. Karena Tuhan sudah memberikan kita anggota tubuh yang lengkap dan sempurna. Betul banget Kanesa, kita harus memanfaatkan anggota tubuh kita untuk memuji Tuhan. Ngomong-ngomong soal anggota tubuh, kakak-kakak di sini punya cerita yang seru banget loh adik-adik. Adik-adik pasti masih ingat dong cerita minggu lalu tentang hari Pentakosta, di mana Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya. Dan hari ini kita mau melanjutkan cerita tentang murid-murid Tuhan Yesus yang sudah menerima Roh Kudus Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sudahkah kita menyiapkan Alkitab kita? Karena sebelum kita mendengarkan cerita, kita harus membaca Alkitab dulu. Kita akan membaca dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-10. Kakak Vanessa dan Kakak Amel akan membacanya secara bergantian. Kak Vanessa yang ayat ganjil dan Kakak Amel yang ayat genap. Oke Kak? Oke. Judulnya adalah Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret, itu berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang terjadi padanya. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki
kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Yaitu Yesus. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Wah, sungguh luar biasa ya perbuatan Tuhan kita. Karena orang lumpuh itu sampai bisa berjalan lagi loh Kakak Amel. Iya Kak. Nah, sebenarnya yang menyembuhkan orang lumpuh itu bukan Petrus loh. Tahu gak siapa? Siapa? Yang menyembuhkan itu sebenarnya adalah Tuhan, tetapi Tuhan menggunakan Petrus untuk menyembuhkan orang lumpuh tersebut. Nah, dari kisah ini ada beberapa hal yang menarik loh yang bisa kita dapatkan nih adik-adik. Yang pertama adalah bahwa Roh Kudus yang dicurahkan ketika hari Pentakosta minggu lalu itu benar-benar nyata dan sudah bekerja di dalam diri murid-murid Yesus. Terutama dalam cerita ini yang kita bahas adalah Petrus, sehingga Petrus dapat menyembuhkan orang lumpuh itu seperti tadi doa berkatnya. Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu. Jadi sebenarnya yang menyembuhkan orang lumpuh itu adalah Tuhan melalui Petrus karena Roh Kudus sudah ada di dalam diri Petrus. Lalu yang kedua, bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik daripada apa yang kita inginkan. Buktinya orang lumpuh itu sebenarnya berharap nih adik-adik untuk mendapatkan tadi apa Kamel? Makanan, uang. Nah, bisa jadi uang, bisa jadi makanan, tetapi ternyata Tuhan memberikan yang lebih berharga, bahkan lebih berharga daripada emas dan perak, yaitu kesembuhan. Bahwa orang lumpuh itu akhirnya bisa Berjalan. yeay. Nah, yang ketiga, bahwa Tuhan tidak langsung memberikan sedekah kepada orang lumpuh itu. Kira-kira mengapa ya Kak? Kenapa Kak? Nah, karena Tuhan mau manusia berusaha. Contohnya nih, kenapa Tuhan tidak langsung memberikan mama papa kita uang atau mungkin langsung memberikan kita makanan, tetapi biasanya Tuhan akan memberikan kemampuan kepada orang tua kita supaya mereka dapat bekerja. Nah, dari pekerjaan itu orang tua kita dapat apa? Berkat? Ya, dapat berkat berupa uang. Nah, uang yang digunakan bisa digunakan untuk kita sekolah, kita makan, kita beli baju, dan peralatan-peralatan rumah lainnya. Jadi, Tuhan itu sangat baik memberikan kita kemampuan. Sama seperti Tuhan memberikan kemampuan kepada orang lumpuh itu agar bisa berjalan dan berusaha untuk dirinya sendiri. Lalu yang keempat, ini yang terakhir dan yang paling penting. Kenapa ya kita harus lakukan ini setiap hari? Yang keempat adalah Tuhan ingin mengajarkan kita
untuk selalu bersyukur, berterima kasih, dan memuji nama Tuhan. Seperti orang lumpuh itu, Kak Amel. Ketika dia disembuhkan, apa yang dia lakukan? Dia memuji Tuhan. Nah, dia memuji Tuhan, dia berterima kasih loh pada Tuhan. Nah, alangkah baiknya kita sebagai anak-anak Tuhan yang setiap harinya, bahkan setiap detik merasakan kasih Tuhan, berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Kita juga harus berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan, ya. Mari adik-adik kita berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan kita yang begitu luar biasa hebatnya, atas kasihnya, berkatnya yang tidak pernah berkesudahan bagi hidup kita. Nah, yang paling penting adalah ketika Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada murid-muridnya, percayalah bahwa Roh Kudus yang sama juga dicurahkan kepada hidup kita masing-masing, sehingga kita bisa juga melakukan hal-hal yang luar biasa, asalkan kita berbuat baik kepada sesama kita. Siap melanjutkan pekerjaan Tuhan? Siap dong, Kak? Siap! Adik-adik, firman Tuhan hari ini telah selesai. Sekarang kita mau berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kami lihat, kami baca, dapat kami terapkan di kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Nah, gimana nih adik-adik firmannya tadi? Tadi Petrus itu menyembuhkan siapa ya? Orang lumpuh, Kak. Orang lumpuh, Kak. Nah, bener banget, Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Sekarang kita mau semangat lagi. Kita mau nyanyi bareng-bareng, sayang-sayang disayang. Yuk teman-teman, ikutin gerakan kami ya. Hai adik-adik. Nah, perkenalkan nama aku Cassandra dan ini teman aku Kali dia. Nah, sekarang kami akan menjelaskan tentang aktivitas hari ini yang bertema Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Nah, di sini aku mau jelasin bahan dan alatnya. Ada kertas origami, kertas A4, spidol, lem, krayon, dan gunting. Nah, aktivitas ini untuk kelas kecil dan kelas pertama. Pertama, kita ambil kertas origami, suka-suka adik ya, mau warna apa. Nah, kita lipat seperti ini. Dibagi 4 ya adik-adik lipatnya. Dibagi 2. 1 dan dilipat lagi. Nah, setelah dilipat menjadi seperti ini, adik-adik gunting menjadi 4 bagian. Nah, 4 bagian ini bisa adik-adik gunakan
untuk bagian kaki dan bagian tangan. Kita buat dulu ya yang bagian kakinya. Kita gabung seperti ini, lalu lipat. Nah, lipatnya seperti ini adik-adik. Setelah ini lipat lagi. Nah, seterusnya ya. Nah, setelah adik lipat-lipat, dibuka. Jadi seperti ini. Ini untuk bagian kakinya ya, tapi terlalu besar, jadi kita potong bagi 2 lagi. Nah, potongnya tinggal dikinin aja adik-adik. Sudah jadi, ini adalah bagian kaki. Nah, untuk bagian tangannya, adik-adik perlukan kertas yang tadi. Tapi tidak semuanya dilipat. Kita bagi 2 dulu. Setelah itu kita potong lagi. Nah, jadi 2 seperti ini untuk bagian tangan. Selanjutnya adik-adik lipat lagi seperti tadi. Nah, ukurannya udah sama. Kita gunting lagi seperti bagian kaki ya. Untuk bagian tangan. Oke. Jadi deh untuk bagian tangannya. Nah, selanjutnya adik-adik bisa menggunakan kertas A4 berwarna. Warnanya bisa suka-suka adik-adik ya. Mau warna apa? Kakak pilih warna hijau deh. Nah, di sini kakak akan gambar seperti ini. Nah, adik-adik bisa contoh ya di rumah, gambarnya seperti ini. Setelah digambar, adik-adik bisa gunting sesuai polanya. Nah, kalau udah adik-adik gunting, kita warnain menggunakan krayon. Warnanya suka-suka adik-adik aja ya. Kakak pilih warna kuning. Kita warnain. Nah, setelah orang-orang yang diwarnain, kita tempel deh bagian yang tadi sudah kita gunting seperti kaki dan juga tangan. Menggunakan lem kertas. Lemnya di bagian sini ya adik-adik, di bagian sininya, oke. Nah, setelah itu kita tempel di bagian sini, belakangnya. Seperti ini adik-adik. Oke. Nah, sudah jadi kakinya. Lalu kita tempel bagian tangan yang sudah tadi kita gunting. Sama ya kayak tadi adik-adik, lemnya di sini di bagian warna biru. Nah, sudah jadi. Nah, di sini aku menjelasin aktivitas kelas madya. Aktivitasnya itu seperti ini adik-adik. Membuat kaki dan love. Alat dan bahannya seperti apa, Kak? Ada kertas berwarna, boleh polos ya adik-adik. Nah, terus kita gunting seperti bentuk hati, seperti ini adik-adik. Nah, sesudah dibentuk seperti hati, ada 2 kertas A4 selanjutnya yang akan kita bentuk kaki. Bentuk kakinya bisa adik-adik ceplak dari kaki adik-adik sendiri ya. Setelah adik-adik ceplak dan gunting bentuk kaki adik-adik, tempel seperti ini. Nah, mudah kok adik-adik tempelnya. Nah, sesudah kaki dan love-nya itu ditempel, kita buat pergelangan kaki. Bahannya ada kertas origami, bebas kok warnanya, mau warna coklat, mau warna hitam, mau warna biru, terus adik-adik ya. Caranya kita pakai double tip. Double tipnya kita gunting seperti ini. Oke. Setelah kita gunting, kita bagi 2. Jadi tidak terlalu besar. Nah, ini buat. Terima kasih.
Setelah itu kita tempel double tipnya di bagian sini adik-adik. Oke. Nah, tempel di bagian sini ya. Setelah itu kita buat lingkaran. Tempelnya seperti ini. Setelah sudah dibikin bulatannya, karena ini bulatan, jadi kita tidak bisa menempel begitu saja. Kita gunting dulu bagian untuk menjadi penopang. Guntingnya seperti ini ya adik-adik. Jangan terlalu banyak juga guntingnya, segini aja. Oke. Lalu kita angkat ini ke atas, seperti ini. Untuk menjadi penopang di belakangnya supaya pergelangan kakinya itu nggak jatuh. Nah, setelah udah dibentuk kayak gini, kita gunting bagian yang tidak terpakai. Guntingnya ada di sini. Nah, kita gunting ya adik-adik. Nah, sesudah jadi seperti ini, kita tempelkan lagi double tipnya di sini. Jadi deh untuk pergelangan kakinya. Kalau sudah dibuat seperti ini, adik-adik bisa tempel seperti ini. Nah, kalau sudah jadi, tempelnya yang tadi kalian gunting itu, tempelnya di bagian belakangnya adik-adik, jadi tidak terlalu kelihatan. Setelah itu, adik-adik menuliskan ayat di sini, di bagian love-nya dan juga di bagian kakinya. Di bagian love-nya itu, adik-adik bisa menulis ayat Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Di bagian kakinya, adik-adik juga harus menulis kata-kata seperti aku bisa berjalan karena aku percaya kasih Allah. Semangat adik-adik untuk membuat aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.